story-story yang kalian lihat itu apa ya, saya nggak bisa nyalahin ya, maksudnya 10 jam capek, kurang makan, kita nggak boleh keluar beli makanan, kita nggak boleh minum ya seadanya, itu frustasi guys, sangat-sangat frustasi. Jadi ada story-story dari anak-anak RRQC yang kayaknya seolah-olah kenapa gitu, kayak situasinya genting gitu. Halo, halo, halo. Ya, ini saya mau coba sedikit jelasin biar informasinya itu jelas sejelas-jelasnya, nggak simpang siur, nggak gaduh, nggak banyak berita hoax gitu loh. Jadi penting nih buat saya untuk sedikit ngomong ya di hari Minggu ini nih, harusnya lagi tidur nih. Lagi istirahat, besok start lagi. Happy New Year ya semua ya. Saya sorry kalau misalnya kemarin itu banyak skip nggak ngucapin. To be honest, ada beberapa hal. Oke, kita mulai aja ya. Jadi semuanya itu dari, kan kalian kan lihat ya banyak yang, kan kalian tahu ya banyak story anak-anak yang kok di rumah sakit dan lain-lain. Oke, saya balik ke beberapa minggu. Saya ceritain kronologisnya ya. Kronologis sih. Saya ceritain dari awal mulanya. Kenapa akhirnya sampai ada story-story yang apa ya, gimana ya? Tendensinya kesel gitu. Karena kalian harus pahamin anak-anak, ada beberapa anak RRQ yang ditahan sampai kurang lebih 10 jam tanpa bukannya nggak tanpa kejelasan, tapi bener-bener disuruh nunggu aja gitu loh. Dan saya paham ada sedikit frustasi. Nah, tapi sebelum sampai situ, saya mau balik ke beberapa hari sebelum kita berangkat. Saya lupa tepatnya tanggal berapa, tapi harusnya tuh seminggu sebelum ya, seminggu plus atau 7 hari dia 7 hari sebelum tanggal keberangkatan atau lebih, kalau nggak salah sih lebih sih. Jadi kita ada tes ya, yang pertama kita ada tes swab dari official ya, dari pihak Muntun mengharuskan kita untuk swab tes. Dari tim RRQ dan tim-tim yang lain, tim AE terutama, itu kita melakukan swab test. Nah, saya nggak terlalu masalahin ya swab testnya dan lain-lain, karena saya ngerasa sebelum swab test itu kita udah ada karantina mandiri. Jadi memang anak-anak nggak pergi-pergi, nggak kemana-mana lah, ibaratnya di rumah. Itu yang pertama. Terus kedua juga memang ya kita cukup tidur, vitamin juga fokus. Jadi memang saya nggak merasa akan punya banyak halangan untuk swab test ya. Apalagi beberapa pemain kita sebenarnya waktu ngisi acara Muntun juga di swab test. Jadi intinya kayak Whisking dan lain-lain tuh sering banget swab test gitu loh, karena dia ada ngisi acara. Terus Lemon, Sin dan Albert juga waktu itu juga ngisi acara Muntun ya, Mobile Legend yang 22 itu tanggal 22 Desember kalau nggak salah. Itu swab test juga aman-aman aja, santai. Nah, tapi official swab test dari Muntun untuk M2 ada masalah. Ada beberapa pemain kita dinyatakan positif. Ya. Jadi teman-teman, saya balik ke beberapa minggu sebelum kita berangkat ke Singapura nih. Dinyatakan positif. Positifnya lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Ada beberapa orang yang dimana mungkin kalian juga udah bisa udah bisa
prediksi lah kira-kira beberapa nama. Satu itu James, kedua itu Sin, ketiga itu Lemon, keempat Whisking, kelima R7. Ya, ada 5. Tapi dari kita ngerasa kayak wah ini parah banget. Kok bisa gitu loh. Karena di unit apartemen kita tuh juga banyak orang. Akhirnya dari pihak manajemen mengharuskan untuk full swab test. Besoknya kita dapat beritanya malam. Besoknya kita melakukan swab test. Swab test mandiri ya. Swab test mandiri. Di rumah sakit yang bukan di rumah sakit, kita panggil panggil ada layanan, mereka datang. Dan ini memang udah jadi langganan RRQ. Pas kita swab test, ada Mbak, ada yang lain, ada driver dan lain-lain. Beberapa pemain RRQ penasaran, ngerasa memang nggak kenapa-napa, ikutan tes. Kita pakai servis yang 12 jam, jadi kita jam 8 pagi tes, malamnya udah kelihatan hasilnya. Lucunya, ajaibnya negatif guys. Negatif. Lemon, Whisking, R7 melakukan tes, padahal nggak sampai berapa jam gitu loh. Karena memang ngerasa nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu siapa-siapa. Negatif. Ya, negatif. Sedangkan besokannya Sin dan James ngecek juga. Ya, di tempat yang berbeda, di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi jelas ya ininya. Kita penasaran kan. Dan negatif. Oke, sampai sini tes pertama ada yang positif, tes kedua semuanya negatif. Tiba saat penentuan tanggal 30 Desember, kita semua melakukan tes. Kalau sampai ada yang positif, nggak boleh berangkat. Tanggal 30, kita tes, semuanya 100% negatif. Negatif ya. Jadi, tes pertama, saya nggak tahu kenapa. Saya nggak mau menyudutkan orang, saya juga nggak mau menyalahkan pihak siapapun, tapi intinya ada 5 anak RRQ yang bukan diduga ya, pokoknya hasilnya positif. Tapi kita tes lagi besoknya negatif. Tanggal 30 Desember, karena tanggal 1 kan kita berangkat, tanggal 30 wajib dari Muntun juga. Jadi yang pertama itu wajib dari Muntun yang lakukan. Yang kedua itu kita yang lakukan sendiri, tes mandiri dengan list rumah sakit yang disetujui oleh pemerintah Singapura. Kita list dari situ ya. Yang ketiga itu sama, jenis rumah sakitnya, tempat kita periksa swab test sama, tanggal 30. Itu harus rumah sakit yang diakuin sama pemerintah Singapura. Itu negatif 100%. Dari manajer, coach, semua tim production yang 100% negatif. Berbekal 2 kali hasil negatif, kita berangkat. Makanya saya tanggal 1 Januari kemarin juga ikut ke bandara. Kita bilang ya ini hasilnya tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Kita serahin semuanya, semua dokumentasinya kita serahkan. Kita nggak ada masalah di Bandara Soekarno-Hatta. Kita naik SQ, nggak ada masalah. Ya. Beberapa jam setelahnya di Bandara Singapura, 5 orang yang tadi yang pertama kali kena itu dipisahkan di ruang yang berbeda. Menurut saya, yang tes yang pertama itu rada kurang inilah ya. Menurut saya kurang akurat, karena kan ya nggak mungkin COVID itu sehari langsung sembuh gitu kan, nggak mungkin. Tapi kita tes besokan paginya, kita tes nggak kenapa-napa, dan beberapa hari setelah itu kita tes nggak kenapa-napa.
Dan perlu diingat teman-teman, kita ngetes puluhan orang loh. Kita juga merasa bertanggung jawab sama orang-orang yang kita ada tim konten, ada manajer, semua kita tes. Negatif, semuanya negatif. Nah, di bandara imigrasi inilah jadi masalah. Kenapa? Karena 5 orang ini diduga suspek COVID. Padahal negatif. Akhirnya karena ada riwayat gitu loh. Akhirnya mereka dipisahkan. Jadi timnya kepisah 2 guys. Timnya kepisah 2. Yang 5 orang yang tadi saya sebutin tadi itu ditahan di pihak imigrasi selama kurang lebih ya 10 jam. Dari mereka landing sampai malam. Kenapa? Karena mereka harus dites di rumah sakit pokoknya untuk penanganan disease dan COVID gitu loh. Khusus rumah sakitnya khusus, dijemput oleh ambulans yang khusus, didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan Singapura. Story-story yang kalian lihat itu saya nggak bisa nyalahin ya. Maksudnya 10 jam capek, kurang makan, kita nggak boleh keluar beli makanan, kita nggak boleh minum ya seadanya. Itu frustasi guys, sangat-sangat frustasi. Jadi ada story-story dari anak-anak RRQC yang kayaknya seolah-olah kenapa gitu, kayak situasinya genting gitu loh. Lebih ke arah kita 10 jam di bandara nungguin ambulan untuk membawa kita ke rumah sakit. Makanya kalau kalian perhatiin beberapa story anak RRQ kan ada, kok ini kayak di rumah sakit gitu loh. Ya karena dites lagi. Jadi tanggal 1 kemarin dites lagi, hasilnya tanggal 2, terus tanggal 2 malam dites lagi, hasilnya tanggal 3 hari ini barusan negatif guys. 100% negatif, nggak ada masalah. Jadi saya pengen sampaikan juga semua tim RRQ, 7 pemain RRQ dari mulai Vin, Albert, Psycho, Lemon, Sin, Whisking, R7 semua sudah di hotel dengan kondisi 100% negatif. 100% negatif. Manajer, coach juga ada di hotel karantina. Jadi semuanya memang ditempatin di hotel karantina untuk supaya nggak boleh, ya memang peraturannya kan, kita harus di isolasi bahasanya, di isolasi 14 hari, which is kita juga udah tahu dari awal. Nah sekarang sudah karena kalau misalnya dicek di rumah sakit Singapura kita bermasalah, kita bisa dideportasi. Makanya dari kemarin saya nahan penjelasan, nahan informasi segala macam, soalnya supaya pengen nunggu dulu kepastiannya seperti apa. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah tim RRQ dengan manajemen, dengan krunya juga, ada kita buat tim production juga aman, semuanya sedang isolasi di tempat yang sudah ditentukan di hotel ya. Jadi nggak ada kita masalah segala macam gitu-gitu ya. Gimana ya, kalau boleh sedikit cerita ya, memang ketentuannya seperti itu. Dan kenapa kemarin ada story begini ya, tolong dimaklumi karena 10 jam guys, hampir 10 jam nunggu ambulannya untuk ngecek, untuk bawa kita dari airport ke rumah sakit itu untuk dites, diinepin, dites lagi. Itu hampir 10 jam guys. Jadi buat saya itu adalah luapan dari frustasi lah sebenarnya. Apakah mengganggu latihan? Ya sedikit banyak mengganggu mental ya, lebih ke arah mental. Tapi kalau kalian liatin story R7 sekarang, Sin dan yang lain ya, itu semua kan udah kondusif ya, udah aman gitu. Memang peraturannya seperti itu, cuman pas kita di sana
kita nunggu lumayan lama. Sekali lagi, tidak ada yang pihak-pihak wah giniin RRQ apa, kagak ada. Memang peraturannya seperti itu. Makanya seenak-enak negeri orang ya lebih enak negeri sendiri lah gitu loh. Jadi memang aturannya berbeda. Ya sekarang semuanya aman, semuanya sudah menjalani isolasi. Satu kamar kan berdua ya, tiap ini berdua. Kalau kalian lihat nanti sore-sorenya ya berdua. Mereka lagi mungkin istirahat sekarang, mau untuk persiapan latihan. Ya mohon doanya buat teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih buat semua perhatiannya, buat semua atensinya. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya. Dan juga saya nggak kepengen konsentrasi kita itu terbelah. Kita harus fokus kawal tim Indonesia, RRQ dan AE untuk juara guys.